Qatilul ladzina la yu'minuna billahi, perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir, wala yuharrimuna, dan mereka tidak mengharamkan ma haramallahu, apa yang Allah haramkan, wa rasuluhu, dan rasulnya, wala yadinuna, dan mereka tidak beragama dinal haqqi, dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, hatta yu'tul jizyata, sehingga mereka mengeluarkan upeti, an yadin, berdasarkan kemampuan, wahum sabirun, dan mereka merendah untuk mentaati peraturan-peraturan Islam. Wa qalatil yahud, orang Yahudi mempunyai keyakinan Uzairun ibnullah, bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Wa qalatin nasara, adapun orang Nasrani mengatakan Al-Masihu ibnullah, bahwa Al-Masih itu adalah putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, yang demikian itu adalah ucapan-ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudhari'una qaulal ladzina kafaru, mereka menyerupai ucapan orang-orang yang kufur min qablu, sebelumnya. Qatalahumullahu, mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimanakah mereka itu dapat dipalingkan. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah. Ayat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Arab, serta turun mengenai ahli kitab, dan mereka itu sudah berada dalam kekuasaan orang-orang muslim. Mereka berada di satu kawasan di mana Nabi dan para sahabat berkuasa untuk mengelola serta mengatur. Sebab di Madinah itu sudah berada di dalam kekuasaan Nabi dan para sahabat. Apabila orang-orang yang ada di dalamnya, situ kan ada orang Ansor, ada orang Muhajirin, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, dan ada juga orang-orang musyrikin. Tentu di sini dituntut Nabi untuk mengelola, untuk mengatur bagaimana sebetulnya kedudukan mereka di kota tersebut. Otomatis di sini Nabi sebagai kepala negara dituntut untuk mengatur mereka. Sok kumaha itu. Dulu mereka lebih dominan, sekarang Nabi yang dominan. Ketika mereka dominan, mereka mendominasi, mereka mengintimidasi. Tapi ketika kita yang lebih dominan, sok atuh cenah atur, begitu. Akhirnya ya seperti inilah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Tapi ayat ini sering diartikan bahwa berperang itu menjadi wajib. Perangan yang mengkufur di mana we agayana. Nah itu sehingga asal ngaliwat ke jalma kufur, oh itu
dan bomnya itu bom bunuh diri lagi. Aduh, karena boga bom ngan sakitu-kitu ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah perangi di sini ya bagaimana supaya mereka itu mau di mana, mau menjadi Yahudi, mau menjadi Nasrani, mau menjadi orang-orang musyrik, terserah mereka. Begitu. Perangi saja akidahnya dan keyakinannya. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya, harus ditindak. Jika orang Yahudi minum minuman keras, orang-orang Nasrani melakukan perzinahan, maka tentu saja di situ ada pemerintah yang mengatur. Dalam hal ini Nabi sebagai pemimpinnya. Dan mereka itu menjadi tenang, menjadi aman, itu dikarenakan aturan dan pengelolaan kaum muslimin. Oleh karena itu di sini apabila mereka itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya, serta mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan ahli kitab, hatta yu'tul jizyata, dia harus membayar upeti karena mereka tenang dan tentram itu di bawah naungan perlindungan Islam dan kaum muslimin. Mereka apabila melakukan minuman keras selalu didapat oleh pemerintah Islam, maka itu akan dilakukan hukum cambuk, akan dikenakan hukum yang sesuai. Mereka juga berzina, maka akan dilakukan hukum jinayah oleh pemerintahan Islam. Hari itu mah minum-minuman keras teka tingali ya lolos dari hukuman. Kenapa? Karena mereka tidak minum minuman di depan umum. Ternyata mereka minum sendirian kemadinya, mereka pada dunia jengker efek gitu ya. Tapi kalau mereka lakukan di depan umum kemudian didapat oleh polisi syariah misalnya, maka dia harus dihukumi dengan hukum yang berlaku. Hatta yu'tul jizyata, sehingga mereka betul-betul diambil upetinya. Di kota-kota besar seperti Jakarta sekarang ini, ternyata ya pajak bumi dan bangunan itu luar biasa. Jadi ada kebijakan dari pemerintah daerah, pajaknya itu betul-betul tinggi sekali. Ini menunjukkan supaya orang-orang yang tinggal di Jakarta itu betul-betul orang-orang yang mampu, dan yang tidak mampu harus berada di pinggir-pinggiran Jakarta. Jadi area tertentu itu ya pajaknya tinggi sekali. Jadi ya kita punya pemerintah, di mana pemerintah melakukan pengaturan, dan seluruh pejabatnya itu didanai dari dana rakyat. Jadi kalau mereka itu tidak bekerja untuk sepenuhnya mensejahterakan rakyat, kalau ada rakyat yang tidak bisa bayar pajak itu bagaimana? Apakah juga punya hak untuk ya menikmati atau punya hak untuk tinggal di tempat tersebut? Bagaimana mungkin rakyat bisa membayar pajak apabila memang rakyat itu tidak bisa berusaha, ekonomi itu lancar, badai di apung-apungkeun perpajakan, jangankan dinaikkan, tidak dinaikkan pun rakyat tidak bisa bayar pajak. Oleh karena itu di Saudi tidak ada pajak.
tidak ada pajak. Di kita pajak kendaraan, wah luar biasa. Kalau kita beli Avanza itu 200 juta, sebetulnya Avanza itu hanya 100 juta. Pertama 100 juta derima pajak dan lain-lain. Jadi itu bisa hampir separuhnya pajaknya itu dari harga kendaraan tersebut. Oleh karena itu di sana, di Saudi itu kendaraan relatif murah. Jadi kendaraan yang mewah sekalipun di Jakarta, maka di Saudi itu ya antara di lapan aja. Pabalanta kue para renyon gitu ya. Di urang cuma ditatap di usap, wah gitu itu apa Camry itu dianggo taksi oleh kita nyegat Camry nyegat naon oge teu harieuan. Jadi kalau kita mau pergi ke Masjidil Haram atau kita mau pergi ke Gunung Uhud, cukup kita memakai taksi. Taksi nage Camry bisa cerita Camry ini kan di dia mah bade Camry bade naon bisa ame taksi gitu. Sabenerna kalinya tah Jabal Nur itu ya Gua Hiro ya 5 sampai 10 real. 5 sampai 10 real sampai ke atas itu bisa dengan 5-10 real. Dan yang bawa taksinya juga ya mahasiswa kadang orang-orang Arab yang sama sekali tidak punya pekerjaan, tapi mereka bukan berarti tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Fakir miskin di Saudi itu setiap bulan itu dia mendapatkan sekitar 1.500 US dollar dari zakat para agniya, sekitar 20 sampai 20 jutaan satu kepala keluarga.